Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat desa, sebagaimana biasa pada setiap hari Kamis, pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, kita secara istiqomah belajar, sama-sama belajar tentang desa atau dalam acara desa, topik eh, paket sambel desa. Pada pertemuan atau belajar kita sore hari ini, eh, kita mengawali tanpa host, tanpa moderator yang biasanya dihandle oleh yang bias. Kali ini langsung saya sendiri. Acara ini bekerja sama antara TV Desa, lihat program Sambal Desa bersama Pusdintek Palira, Pusat Literasi atau Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara. Saudara sekalian, pada pertemuan sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang manajemen rukun tetangga atau RT. Topik ini adalah topik yang kemungkinan banyak orang memperlakukan atau memandangnya sebagai topik yang sangat kecil, sangat remeh. Tetapi jangan lupa bahwa dari RT inilah sesungguhnya validasi data, validasi pelayanan, profesionalitas daripada pembangunan itu dimulai dari sini, dimulai dari RT ini. Nah, baiklah, lebih lengkapnya saya akan share screen paparan saya. Setelah itu nanti mari kita diskusikan bersama. Oke. Saudara sekalian, manajemen rukun tetangga. Nah, sebelum kita mendalami lebih dalam tentunya, saya mengingatkan rajin-rajinlah untuk mengunjungi website Pusdintek Palira. Kemudian grup Gerakan Desa Merdeka Facebook, juga Twitter Palira, Instagram, juga channel YouTube Pusdintek Palira. Dalam pembahasan kita tentang manajemen RT ini, kita merujuk pada peraturan di tingkat pusat, fokus pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, di mana di dalamnya terdiri atas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya. Dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa disebutkan bahwa salah satunya dari 6 lembaga kemasyarakatan yang ada di desa itu adalah rukun tetangga. Atas rujukan inilah tentunya pemerintah daerah harus menerbitkan pula Perda tentang LKD. Perbu
Pergub tentang LKD. Karena nanti akan ada perbedaan antara daerah satu dengan yang lain tentunya terkait dengan LKD lainnya yang ada dalam substansi Permendagri tersebut. Di samping itu harus pula ditindaklanjuti dengan Perdes tentang LKD. Nah, sebelum Perdes LKD ini dibuat, maka desa paling tidak harus memiliki Perdes tentang kewenangan desa dan Perdes tentang penataan desa. Dalam Perdes penataan desa inilah nanti akan bisa diatur tentang bagaimana pembagian wilayah di desa yang di tingkat yang lebih kecil, kemudian kita sebut dengan RT tadi. Mengenai berapa jumlah berdasarkan KK atau KS, KK itu kepala keluarga, KS itu kepala soma, atau orang Jawa itu kepala soma. Kalau bahasa Indonesianya adalah KR, kepala rumah tangga atau KRT. Nah, di samping itu juga harus diatur secara detail lagi di Perdes tentang lembaga kemasyarakatan desa, di mana di dalamnya itu diatur masing-masing kelembagaan ini harus detail pengaturannya. Bahkan LKD lainnya ini harus disebutkan. Di desa itu LKD lainnya ada apa saja. Itu harus disebutkan di dalam Perdes tentang LKD. Jika di desa itu tidak ada lembaga adat desa, maka tentunya tidaklah perlu diatur. Kan memang tidak ada lembaga adatnya. Dan dirinya dipikirkan, diputuskan memang tidak perlu lembaga adat, maka dalam Perdes LKD ini substansi tentang lembaga adat desa hilangkan. Itu. Nih. Karena Perdes itu spesifik lokalitas desanya sendiri. Itu. Definisi pun juga spesifik. Kalau di dalam undang-undang, di dalam sampai dengan Perda disebutkan di pasal 1 ketentuan umum angka 1, desa adalah kesatuan masyarakat, itu adalah definisi yang disebutkan oleh peraturan di atasnya desa. Tapi kalau desa sendiri artikel dalam Perdes, maka definisi desa adalah desa yang dimaksud adalah desa, misalnya desa adalah Sekar Maju, desa Sekar Maju, bukan adalah kesatuan masyarakat. Sudah tidak begitu lagi, definisi itu sudah dituangkan di aturan pada aturan di atasnya, begitu dan seterusnya. Sebenarnya terkait dengan ini butuh bahasan tersendiri membuat sebuah peraturan desa yang pas. Dan kemarin juga sudah makan jatah waktu 60 menit itu memang sangat jauh dari kehidupan. Baik, itulah dasar-dasar yang harus kita miliki di dalam mengatur RT. Merupakan bagian dari LKD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa. Perdes tematik lainnya jika diperlukan dan ada kaitannya, dimungkinkan adalah bisa jadi desa itu sepakat tentang RT itu diatur tersendiri begitu. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Dengan catatan apa? Di Perdes tentang LKD ini harus dimunculkan tentang terkait dengan RT akan diatur dengan peraturan desa tersendiri. Baru itu bisa menjadi rujukannya. Gitu. Nah, sekarang kita fokus pada RT.
RT itu apa? Ini, oh iya, saya sampai lupa nanti sebenarnya ingin saya share dulu ini kan materinya. Tapi nggak apa-apa ya, saya ke pelan-pelan aja gitu. RT itu eh, bagian atau wilayah terkecil dari sebuah desa, di mana wilayah ini bukan termasuk wilayah atau pembagian wilayah administratif, tapi wilayah ini lebih pada wilayah sosial kemasyarakatan. Ini, di mana wilayah ini apa itu kepengurusannya itu dibentuk berdasarkan musyawarah oleh masyarakat setempat. Oleh masyarakat setempat berarti apa? Tidak ada cerita itu benar manakala ada kepala desa kok main tunjuk ketua RT, main pecat ketua RT, itu melampaui kewenangannya dan itu menunjukkan bahwa kepala desa tersebut ini arogan atau tidak memahami aturan. Itu ini. Jadi ini RT. Nah, RT ini sebenarnya eh, di itu berapa jumlah kakaknya tadi atau jumlah ya bisa kakak bisa KRT ya. Ini diputuskan atau diatur dalam perdesnya, diatur dalam perdes. Nah, umumnya banyak daerah yang mengatur tentang berapa jumlah KK atau KRT dalam setiap RT itu. Untuk desa ini kisaran 30 KK atau rumah. Untuk wilayah kota 50. Tapi ada juga wilayah kota itu yang 75. Ada pula desa itu 30 sampai 50. Ada yang dikasih batas minimal, maksimal, ada yang batas maksimal. Begitu. Nah, disinilah berarti dimungkinkan akan terjadi dinamika seiring dengan perkembangan zaman, bisa jadi dalam satu wilayah satu RT itu melebihi kuota kakaknya ini. Tanah-tanah yang semula ini ada apa itu kosong, sekarang ada rumahnya, didirikan rumah. Maka disinilah nanti akan muncul di dalam uh, apa itu perdes tentang penataan desa itu, di dalamnya itu ada tentang pemekaran RT atau pemekaran wilayah di perdes tentang penataan desa. Tuh. Nah, sesungguhnya saudara sekalian, penggunaan atau pemberlakuan RT ini atau rukun tetangga ini sebenarnya adalah produk, bukan produk asli bangsa kita. Bangsa kita dulu itu tidak dikenal adanya RT gitu. Ini adalah produk yang dibawa oleh Jepang ke Indonesia pada tahun 1944. Di mana di Jepang pada saat itu ada yang namanya ya sejenis kita di sini RT, itu di Jepang ada namanya adalah apa itu tonari gumi. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu tonari gumi. Nah, di kita adalah apa itu rukun tetangga. Nah, ini diadopsi, dibawa oleh Jepang di sini. Ya, tentunya pada saat itu adalah dalam rangka untuk mengokohkan penjajahannya atau imperialismenya di Indonesia. Dia butuh dukungan masyarakat karena melawan sekutu, dan eh, dia dia ingin bagaimana itu masyarakat ini benar-benar bisa mendukung dia, mendukung Jepang. Karena pada saat itu ada politik yang 3A, Jepang, pemimpin Asia, Jepang, dan seterusnya itu ya, masih ingat ini dalam apa itu dokumen sejarah ini ya. Nah, ini RT. Jadi RT itu ada itu sejak tahun 44. Sebelumnya tidak ada. Ya, ya dukuh, dusun atau kampung, nagari dan sebagainya itu.
Saudara sekalian, di dalam Permendagri nomor 18, tugas dan fungsi RT itu menyatu atau menjadi satu, dituangkan dalam pasal 5, 4 dan 5 itu munculnya seperti ini. Tugas lembaga kemasyarakatan, di dalamnya ada RT. Fungsi lembaga kemasyarakatan, di dalamnya juga ada RT. Ini melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat desa, mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa. Ini kalau pembangunan partisipatif, maka tugas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau pembangunan ini tidak partisipatif, ya tugas ini tidak ada gunanya, artinya tidak akan bisa berjalan. Demikian pula dengan fungsi ini. Kita coba untuk cermati, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat, meningkatkan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tugas dan fungsi ini akan bisa diimplementasikan dengan baik manakala pemerintahan di desa itu dimanage dengan dengan secara partisipatif sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 6. Ini jika tidak, maka konsep ini atau aturan ini yang ada di Permendagri 18 tidaklah berarti apapun. Ini RT atau para pengurus RT tidak tahu menahu tentang ini, tidak ngerti ini. Karena memang tidak pernah diarahkan, tidak pernah diajak untuk bicara tentang ini. Ini fakta yang banyak terjadi. Nah, dari tugas dan fungsi ini kemudian muncullah struktur organisasinya, susunan organisasinya seperti di dalam Permendagri nomor 18 tidak ada pasal yang menunjuk, yang memberikan gambaran secara struktural seperti ini. RT itu. Di sana hanya ada pasal yang memberikan satu petunjuk atau aturan bahwa pengurus lembaga kemasyarakatan desa sekurang-kurangnya terdiri atas unsur ketua, unsur sekretaris, unsur bendahara, dan seksi-seksi berdasarkan kebutuhan. Dan itu berlaku semuanya. Nah, di mana akan bisa memunculkan seperti ini? Di Perdes. Di dalam Perdes itulah harus masing-masing LKD termasuk RT itu diputuskan strukturnya, organisasinya begini. Itu. Ada ketua, ada wakil. Unsur sekretaris dikasih 2, wakil, sekretaris, dan wakil. Begitu. Sehingga ada 5 orang. 4 seksi. Seksi apa saja? Berdasarkan di Perdes itu tentunya. Nah, ini adalah contoh. Contoh ini saya ambil, saya nukil dari aturan tentang RT di era Undang-Undang 579. Di era Orde Baru.
Karena di era reformasi ini semuanya banyak sekali itu kewenangannya ada di desa, diserahkan pada desa. Tetapi apakah sampai saat ini desa paham dan mampu menangkap itu aturan yang bersifat mandatori seperti ini? Belum banyak. Padahal sudah hampir 9 tahun Undang-Undang Nomor 6 ini berlaku. Nih, malah sudah ada yang banyak elemen yang ngotot mau diubah. Lewang ini saja belum dilaksanakan kok minta diubah, gitu. Nah, struktur semacam ini itu hanya menggambarkan garis-garis komando. Oh, ini ketua, nanti ke wakil, komandonya, komando, semuanya komando. Sehingga yang sering terjadi, jika ketua ini tidak udur, maka wakil ketua hanya menjadi ban serep. Begitu juga wakil sekretaris. Karena sistem komando. Nah, dari sinilah kemudian saya mencoba untuk mengkreasikan dari tugas, fungsi, bagaimana bisa kita kembangkan yang lebih detail di desa itu, dan hasilnya sebagaimana pada slide berikutnya. Perlu kita ketahui saudara-saudara bahwa pembentukan rukun tetangga itu tujuannya adalah untuk melestarikan nilai-nilai budaya gotong royong masyarakat. Kita garis bawahi ini, budaya gotong royong, kerukunan, untuk memelihara nilai kekeluargaan dalam kehidupan bermasyarakat. Di RT inilah sebenarnya dibentuk itu untuk melestarikan, memelihara, baru kemudian membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Dalam hari ini pemerintah desa atau kelurahan. Oh ya, saya sampaikan supaya tidak lupa tadi, bahwa konsep kita membicarakan RT ini bisa berlaku di desa maupun di kota, atau di desa maupun kelurahan. Sama. Jadi ini bisa diterapkan juga di kelurahan. Kemudian meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat di dalam wilayah desa maupun kelurahan itu, melaksanakan kegiatan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi swadaya masyarakat yang ada. Nah, di RT inilah sebenarnya swadaya gotong royong, partisipasi masyarakat ini bagaimana bisa dikembangkan. Itu tujuannya membentuk RT. Jangan sampai RT itu hanya apa? Wah, hanya sebagai semacam kabel begitu aja. Penyambung lidahnya pemerintah desa suruh aban-aban. Kalau orang Jawa itu hanya suruh apa? Ngasih pengumuman, ngasih apa itu? Kalau sekarang bagi BLT dan sebagainya. Itu tugas yang lain apa? Tidak itu sebenarnya. Tapi inilah ada 5 hal ini tujuannya. Dari 5 tujuan ini, muncullah tugas daripada RT. Saya coba kembangkan, tambahkan sehingga menjadi sampai 13 macam ini. Ini adalah untuk menguraikan dari tugas yang ada di slide sebelumnya, yaitu 4 macam ini, ya kita tambahkan supaya lebih jelas, lebih rinci. Ini. Nah, kemudian ini tidak harus saya baca satu persatu, nanti pintu filenya saya bagikan. Nih. Jadi lebih rinci. Nah, lebih rinci ini apa? Sesuaikan dengan desa masing-masing. Mana yang dilimpahkan atau yang didelegasikan untuk pengurus RT dalam rangka membantu kepala desa. Kalau di sini saya mencoba untuk membantu adalah membantu konsep ini adalah membantu dalam menyediakan data
perizinan, membantu pelaksanaan pendataan kependudukan, administrasi desa, permasalahan masyarakat, termasuk juga ini menyelesaikan permasalahan. Jadi ada sengketa di masyarakat itu RT lebih dulu dilapori, bisa memediasi. Jadi tidak, apalagi karena kalau ada sedikit bertengkar dengan atau masalah dengan tetangga, langsung polisi. Kenapa harus polisi? Apa enggak bisa itu dibudayakan dengan apa? Diselesaikan di tingkat RT. Jika tidak mampu Pak RT, ke RW. Jika RW tidak mampu, maka ke desa atau kantor desa baruan. Nah, karena penyelesaian yang atau yang adjudikatif non judisial ini itu lebih kelihatan betul bahwa inilah desa-desa di Nusantara, inilah masyarakat Nusantara. Lebih mengedepankan dengan apa kerukunannya, gotong royongnya, musyawarahnya, gitu. Kita dikenal oleh bangsa lain adalah yang ramah tamah, santun dan sebagainya. Kenapa kemudian kita kalau ada masalah sedikit sama tetangga polisi, sama tetangga sedikit ke polisi, laporin. Ini kan ngeri kondisi ini. Itu. Oke, dan seterusnya. Membantu terwujudnya ketentraman dan ketertiban lingkungan atau masyarakat. Dan seterusnya, ini yang mana ini saya uraikan kembangkan dari 4 tugas tadi. Sedangkan untuk fungsi yang banyak ada fungsi kalau berdasarkan tadi ini ya, ini ada 7 fungsi berdasarkan Permendagri nomor 18 ini. Pada intinya fungsi itu ya saya mencoba untuk meringkasnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, dari sinilah saudara sekalian, maka kita akhirnya tahu bagaimana cara menjalankan, memanage kepengurusan RT dari struktur secara komando seperti ini, lalu kita kembangkan supaya bisa menjalankan semua tadi. Yaitu apa? Adanya gerakan atau aktivitas komando, ada juga aktivitas koordinasi dan ada aktivitas konsultasi. Ini. Oh ya, ini tadi sebenarnya ini saya kelupaan, jadi mungkin nanti saya bagikan di grup ya, saudara sekalian. Nanti mungkin saya sampaikan Mbak Tias biar bisa dibagi. Jadi saya benahi ini tadi kelupaan wakil sekretaris yang belum tercover ini ya, baru 4 orang. Dan ini mestinya sekretaris nanti banyak kerja dengan apa? Wakil ketua banyak kerja dengan wakil sekretaris. Ini terkait dengan apa? Registrasinya, terkait dengan inventarisasinya, kegiatan dari 4 sektor. Jadi dibagi. Nah, ini anggap di sini juga ada sekretaris, wakil sekretaris ya. Jadi ketua mengkoordinir 2 seksi. Hijau ini arahnya ke sini. Kalau hijau yang dari wakil ini arahnya ke ini. Kita pisahkan ini ya. 2 seksi yang 1 dan 2 ini lebih banyak pada ini orang-orang laki-laki yang banyak ini laki-laki. Ada kaitannya dengan pembangunan lingkungan, keamanan dan sebagainya ini. Nah, 2 seksi ini kaitannya dengan kegiatan perempuan dan satu lagi kegiatan kepemudaan. Kebiasaan kalau ketuanya lebih senior, wakilnya lebih muda. Maka wakil banyak berkoordinasi dengan 2 seksi ini, saya kira akan lebih ideal. Jadi pembagian ini ya harus kita perhitungkan sampai di situ juga. Jadi di dalam bekerja begitu juga masalah konsultasi. Konsultasi utama
itu kepada garis koordinasinya. Selebihnya bisa konsultasi ini dengan langsung pada ketua atau sesama seksi yang ada. Karena bukan tidak mungkin seringkali terjadi adanya kegiatan yang mana itu bisa dikolaborasikan antara lebih dari satu seksi. Jadi perlu koordinasi, perlu konsultasi satu sama lain. Artinya dengan model skema seperti ini, maka tidak ada satupun pengurus RT itu yang nganggur atau yang tidak bekerja atau bekerjanya menunggu kalau atasannya udur atau berhalangan. Tapi semuanya sudah dibagi dengan kerja sesuai dengan bidang masing-masing, koordinasi secara baik secara konsultatif maupun koordinatif. Tidak hanya mengandalkan garis komando atau perintah gitu. Nah, itulah saudara sekalian, hanya sekelumit karena waktu, bagaimana memanage sebuah rukun tetangga, yaitu sebuah lembaga kemasyarakatan yang terkecil dan terendah di desa, tetapi wilayah ini harus diurus oleh tim yang kemudian disebut dengan pengurus RT secara profesional juga. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya stop share saya dulu, baru kita lanjut dengan diskusi. Semoga Cynthia sudah hadir ini. Saya tidak bisa lihat hanya kalau itu. Wah, ini harus ada yang harus ada yang memoderatori. Tapi kalau nggak ada terus gimana lagi? Ya lah, tidak apa-apa. Iya, ya, mau baca video ini buat aja. Yang mau bertanya, silakan. Open videonya dulu, kemudian open mic. Monggo, silakan. Kalau nggak ada yang tanya ya enak, selesai. Sebab apa yang saya jelaskan itu hanya pokok-pokoknya saja. Akan bisa diuraikan lebih mendalam, perlu dibantu dengan bertanya. Monggo, saya silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung open mic aja. Tidak apa-apa, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mas Kembali bertemu dengan kami, Pak Ketua. Pak iya. Saningwar dari Ilensari Situbondo. Oke, silakan. Terkait dengan fungsi dan tugas Ketua RT, pertama kali harus ada SK Ketua RT, Pak Ketua. Pengurus RT ada SK Ketua RT. Ya, sebelum menjalankan tugas dan fungsinya, apakah harus ada SK pengurus RT? Oke. Bahwa kepengurusan RT itu juga LKD, dan LKD itu diatur dengan Perdes, maka tentang SK atau dengan legalitas kepengurusan ini itu diatur dengan Perdes.
Nah, tinggal perdesnya bunyinya bagaimana. Tetapi jangan lupa bahwa di Permendagrinya kalau mau baca bahwa keberadaan kepengurusan LKD itu dilegalkan atau ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sudah jelas kok Permendagrinya. Itu, Mas. Kebetulan di desa saya itu RT sudah menjabat, ada yang lebih 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, tapi tidak pernah diberi SK. Ya, Terus sekarang dia mendapatkan insentif setiap bulan. nah, Apakah kalau dia tidak pernah tidak ada SK-nya, maka itu adalah apa itu adalah tindak pidana korupsi. Karena dia itu menjadi RT itu bukti apa? Nah, bukti ini adalah bukti administrasi harus ada. Karena hukum administrasi itu adalah fakta, bukan apa itu bukan de facto-nya, tapi de jure-nya atau yuridisnya. Nah, tinggal sekarang ini kalau di desa-desa itu belum ada perdes tentang LKD, lalu ada LPM, abal-abal, karena memang kenyataannya LPM hanya nama saja supaya operasional bisa dicairkan. Karang Taruna, termasuk juga bahkan tambahan ini untuk RT, RW itu ada insentif. Ini ternyata apa itu pengurus RT itu tidak ada apa itu keputusan kepala desa, atau yang orang masih menggunakan sebutan SK itu ya. Ya harus ada SK, Mas. Kalau tidak ada SK-nya itu pasti akan jadi temuan. Nah, kalau selama ini tidak pernah terjadi temuan, berarti yang memonitor monitoring, berarti yang memeriksa atau yang auditornya yang nggak beres. Kenapa ini ada uang keluar diterimakan si A? Si A ini siapa? Oh, si A adalah ketua RT. Mana SK-nya? Tidak ada. Berarti ini kan orang apa itu bukan RT. Dia tidak bisa menunjukkan bukti itu. Tapi kenapa masih lolos? Nah, ini makanya apa? Harus hati-hati bahwa keberadaan LKD itu dibuktikan legalnya adalah dengan keputusan kepala desa atau dengan SK. Kalau tidak ada SK-nya, itu pasti itu tipikor. Apabila mereka menerima uang, baik itu operasional RT maupun itu apalagi sampai insentif RT. Adapun mengenai lebih dari 5 tahun atau 10 tahun tadi itu, di dalam perdesnya munculkan di aturan tambahan, karena perdesnya dibuat hari ini misalnya, bagaimana dengan kepengurusan RT yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun itu, maka di sanalah harus dimunculkan adalah aturan tambahan. Misalnya dalam hal pengurus apa itu kepengurusan RT yang sedang berjalan dan belum 5 tahun, maka tetap melanjutkan hingga 5 tahun. Dalam hal pengurus RT yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun, maka harus dilakukan apa itu pemilihan pengurus baru. Begitu. Dalam hal ada pengurus RT sedang berjalan lebih dari 10 tahun, maka harus dilakukan apa itu pembentukan pengurus RT baru dalam sedangkan untuk pengurus RT yang sekarang sedang berjalan dianggap setelah menyelesaikan 1 periode, misalnya begitu, sehingga masih bisa dipilih untuk berikutnya, karena hanya boleh sampai 2 kali atau 2 periode pengurus RT itu. Ini di Permendagrinya jelas muncul itu. Nah, akan lebih detail itu nanti detailkan di Perdes. Atau didetailkan di Perdes. Perdesnya harus ada dulu. Selebihnya dari itu Mas Saningwar, bahwa
Ya Permendagri nomor 84, kalau memang perdanya belum ada, perbunya belum ada, Permendagri nomor 18 itu baca dulu dengan detail, maka Anda akan bisa mengetahui, oh ini tidak tepat, oh ini salah, dan sebagainya. Begitu. Misalnya termasuk pertanyaan Anda bahwa apa itu sebelum bekerja itu harus ada SK dari ketua RT. Ya tidak ada. Kalau Anda membaca Permendagri nomor 18, maka tidak Anda temukan itu. Pasti akan paham bahwasanya pengurus RT itu SK-nya kepala desa. Begitu Mas Anengbar. Oke. Ya, Pak Ketua, Mm-mm. kan itu kan tidak pernah dikasih SK selama menjabat 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Pas moro-moro sekarang mau dibuatkan SK, apakah SK yang dibuatkan sekarang itu sah atau tidak? Nah, SK yang sekarang dibuatkan itu harus ada perdesnya dulu. Nanti konsiderannya apa SK-nya? Konsiderannya adalah perdes. Begitu, Mas. Karena jelas sekali berbeda, Mas ya. Membentuk apa itu misalnya dalam pembentukan pembuatan SK sekretariat PPS itu konsiderannya adalah tidak ada perdes tapi PKPU Ya, ditunjuk. Sedangkan di LKD termasuk RT itu adalah berdasarkan musyawarah masyarakat lalu di SKI oleh kepala desa. Nah, itu di mana? Di perdesnya nanti harus muncul dulu. Karena nanti di dalam SK kan muncul Mas menimbang, mengingat itu loh Mas. Nanti tidak bisa bunyi Mas kalau perdesnya belum ada. Nyantol di mana SK itu nanti. Artinya bergantung kemana. Jangan sampai nanti kalau terjadi begini loh Mas. Ada konsideran diambil langsung perdes. Saya pernah baca di satu apa itu perdes itu yang dijadikan konsideran itu nggak tanggung-tanggung. Salah satu pasal undang-undang dasar ini ketinggian. Masa perdes saja apa itu menimbang itu adalah dalam apa itu dalam hal menjalankan apa itu amanat asal sekian undang-undang dasar 1945. Nah, itu ketinggian. Nah, SKRT L maka apa pengurus apa itu perdes LKD-nya harus muncul. Itu wajib, Mas. Harus punya dulu. Kalau itu dibuatkan SK tanpa nanti lihat bunyinya SK-nya gimana. Aku yakin ngawur kok, Mas. Bisa jadi nanti tuh bunyinya SK itu akhirnya muncul juga itu menimbangnya itu dalam rangka untuk melengkapi untuk nah, ini itu adalah peraturan-peraturan yang atau SK yang dibuat itu ini konsideran biasa dipakai dalam perdes yang berdasarkan hak asal usul. Tapi kalau perdes ini perdes yang memang apa itu delegatif, maka jelas sekali cantolan di atasnya. Nah, kalau SK tidak bisa, Mas. SK itu konsiderannya itu untuk mengatasi ketentraman dan lain-lain, tidak bisa begitu. Harus merujuk pada salah satu pasal yang ada di perdesnya. Ini karena SK Kades terkait dengan LKD loh, Mas. Itu. Maka SK itu bisa diuji. Ini pasti ngawur, Mas. Pasti ngawur. Itu aja, Mas. Maka ingatkan supaya enggak ngawur. Persoalannya gini loh, Mas. Kalau SK ini dibuat awur-awuran, iya kalau kebetulan desa itu aman-aman saja, lalu selamat saja. Coba nanti seandainya kalau terjadi di tengah perjalanan periode kepala desa, ternyata kepala desa misalnya berhalangan tetap. Sisa masa jabatan masih 4 tahun. Misalnya, kepala desa berhalangan tetap dan harus ada pilkades PAW.
Pelkades PAW adalah dilaksanakan dalam musdes. Nah, dalam musdes itu siapa yang harus hadir sudah diatur aturannya ini, termasuk di dalamnya adalah para pengurus LKD. Kalau pengurus-pengurus LKD termasuk pengurus RT itu SK-nya cacat hukum, maka itu akan menjadi problem tersendiri pada saat pilihan kepala desa antar waktu tadi. Bisa jadi nanti akan terjadi kekacauan karena adanya SK-SK yang tidak konstitusional. Maka jangan sembrono, jangan meremehkan walaupun itu hanya SK-nya RT. Itu, Mas. Ya. Kalau dibuatkan SK sekarang, Pak, apa sah atau tidak? Ya. Atau tetap apa hukum? yang saya jelaskan tadi Dibuatkan sekarang SK, ini diminta oleh kabupaten. ya. Desa membuat SK. Ingatkan saja sampai kabupaten surat saja lah bupatinya ke PM nanti pada apa itu UP-nya ada pada dinas PMD-nya. Bahwa ini tidak benar. Dasarnya membuatkan SK, kok perintah membuatkan SK itu pastinya kalau membina desa yang cakep, ya membina dari sisi regulasinya dulu. Nah, desa-desa yang belum punya perdes tentang kewenangan desa segera dibuat. Kemudian perdes tentang penataan desa. Nah itu RT ada kan desa itu yang saat ini tuh satu RT itu karena dasarnya bukan kakak, dasarnya adalah wilayah. Sampai ada satu RT itu yang sampai 100 kakak lebih. Karena pada ada aturannya, belum punya aturan. Itu loh Mas. Maka pembinaan yang bagus adalah apa? Arahkan pada Pak perdes tentang penataan desa ditata, kemudian perdes tentang LKD. Baru itu muncul selain daripada 6 LKD ini apa saja yang ada di desa Anda. Oh ada Kapokan, oh ada HIPA, oh ada ini harus dilindungi, buatkan payung hukum dalam proses LKD itu. Jadi enggak kok seperti itu orang nggak ngerti apa itu aturan gitu loh. Kalau membina desa dengan cara langsung perintahkan SK loh, urutannya gimana? Maka ingatkan, surati aja lah secara resmi Mas kan Saningwar. Surati aja bupatinya. Iya, bahwa itu enggak benar gitu loh. Kebetulan kabupaten ini ada surat untuk minta SK RT Pak ke desa-desa. Kebetulan di desa itu banyak sebagian yang tidak buat SK. Moro-moro sekarang mau dibuatkan SK sama ke desa. Sedangkan yang kedua, sedangkan RT itu ada yang sudah 5 tahun atau 10 tahun menjabat dan tidak pernah punya SK. SK yang dibuat ini mendadak sama desa, apakah cacat hukum atau tetap sah, Pak? Ya adalah cacat hukum, Mas. Ini saya yakin kronologinya atau itu persoalannya adalah ketika di dalam audit terhadap penggunaan keuangan itu ada insentif untuk RT, ternyata tidak ada SK-nya. Lalu sekarang diakal-akali pokoknya buatkan SK saja. Berarti nanti supaya ini tidak jadi temuan. Ini ngaco Mas cara seperti ini. Langkah-langkah yang menerabas seperti ini, langkah-langkah yang menelikung seperti ini tidak boleh terus dipelihara. Harus diingatkan, Mas. Benar kan? Yakin itu hanya karena itu, Mas. Jadi kabupaten butuh aman, salah satu aman ini harus ada SK ini padahal nanti akan jadi masalah, akan jadi cacat hukum ketika ini cacat hukum nanti bisa begitu kan itu para kepala desa gitu. Kalau kepala desa yang nggak ngerti asal perintah ini sebab perintah ini petunjuk dasarnya ingin nggak bisa, surat itu bukan dasar. Berarti cacat hukum ya Pak, SK-nya Pak? Ya jelas. Sekarang tinggal dilihat loh Mas, kalau desa itu nggak punya perdes tentang LKD ya jelas cacat gitu loh aja Mas, gampang. Kalau desa itu belum punya perdes tentang penataan desa, pasti itu nanti itu akan ada catatnya. Karena Pak terkait dengan apa? Wilayah RT itu sampai berapa kakak diatur dalam penataan desa itu.
Nah ini loh Mas, nyambung. Artinya ada integritas, apa itu integralitas, integral antara pada satu dengan yang lain, dan itu tidak bisa dipisahkan karena saling menguatkan, dikolaborasikan begitu. Oke, cukup Mas. Siap. Barangkali Terima yang kasih lain. petunjuk Iya, dan monggo. penjelasannya. Yang lain. Tanpa moderator, monggo. Silakan yang lain. Yuk. Jangan lupa Pak, materinya di download Pak, di share Pak. Iya, di Padepokan nanti, atau di ini iya, Pak. nanti akan saya share. Ini tadi saya benahi bahwa ada kurang wakil sekretaris tadi. Ya. Monggo, Kalau bisa silakan di Mas Padepokan Farhan. Pak. Ya, terima kasih Pak. Salam Oke. sehat. Silakan Mas Farhan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak. Ya, langsung saja Pak. Kebetulan pada bulan November kemarin itu dari pihak desa kami mengadakan reformasi total RT RW. Kemudian kebetulan juga saya menjabat menjadi sekretaris. Padahal saya juga termasuk anggota PBB. Yang saya tanyakan satu, apakah sah apa tidak sah anggota PBB merangkap menjadi sekretaris RT? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertama tadi, kemudian pertanyaan yang kedua tadi menyampaikan ada SK sekedar asal buat saja. Contoh itu menimbang dan seterusnya, karena itu kalau kejauhan itu kami belum mengerti kalau seandainya SK itu asal buat apa benar-benar dari Perdes. Ini mungkin dari Bapak ada contoh SK yang asal buat atau SK benar-benar SK untuk tingkatan RT. Kemudian lagi saya sebagai sekretaris, padahal sekretaris tahun-tahun sebelumnya itu hanya asal jalan saja RT itu. Asal jalan, pokoknya melaku, tidak ada administrasi pembukuan untuk RT. Mungkin dari Bapak nanti bisa menjelaskan apa saja yang harus kami lakukan sebagai sekretaris untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya sebagai sekretaris RT. Ya, tentu saja kami mengacu pada di lembaga pendidikan biasanya kan ada. Apakah di RT itu harus seperti itu? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, terima kasih. 3 pertanyaan. Satu, tentang bolehkah anggota BPD menjadi sekretaris RT atau pengurus RT? Ini Mas ya. Ini menunjukkan desa sampean tidak punya perdes tentang LKD. Itu jelas. Yang kedua, desa sampean ini tidak punya keputusan BPD tentang peraturan tata tertib BPD. Dua aturan ini itu akan bisa mengcover, membatasi atau men-screen masalah yang Anda tanyakan. Kalau perdes tentang LKD, disitulah nanti akan muncul bahwa setiap pengurus LKD maka munculkan larangan-larangannya. Pengurus LKD larangannya termasuk salah satunya adalah menjadi pengurus LKD atau LKD lainnya. Misalnya pengurus RT menjadi LPM, pengurus LPM. Supaya apa? Supaya ada pembagian tugas, ada pembagian peran. Inilah membangun desa secara partisipatif.
Nah, ini ada pertanyaan sampai anggota BPD menjadi pengurus RT. Ini kan, Mas, ini lucu banget gitu loh, Mas. Itu jelas nggak bisa, Mas. Secara apa itu etik saja, ini nggak bisa, Mas. Nah, selebihnya apa? Aturlah di dalam perdesnya. Sebenarnya kalau November itu terjadi, maka sebagai anggota BPD mengkantor dulu. Kita harus buat perdes dulu, jangan secara massal dirombak seperti ini. Rombakan ini dasarnya apa? Perdesnya mana ini? Begitu. Segera sekarang kepala desa akan mengajukan rancangan tentang rancangan perdes tentang LKD. Baru kita bahas. Hasil itu nanti baru kita terapkan. Gitu loh, Mas. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu tentang pengurus apa itu tentang apa itu pembuatan SK tadi. Sebenarnya, Mas, ketika SK apa itu perdes tentang LKD itu nanti dibuat, maka di situ akan bisa juga dilampirkan satu terkait dengan administrasi LKD. Bisa dilampirkan di situ. Kemudian bisa juga dilampirkan itu termasuk contoh SK, karena itu mengatur banyak loh tentang Karang Taruna di situ, tentang itu LPM, PKK, Posyandu, Linmas, Gapotan, HIPA, itu ada di situ semua. Maka akan sangat bagus kalau di dalam perdes LKD itu juga dituangkan lampiran terkait yang berisi format administrasi yang dibutuhkan, baik itu secara umum maupun secara spesifik LKD tertentunya. Di situ, Mas. Ini. Jadi ya sama saja gini, Mas, ada pergub apa itu ada panitia pilkades minta contoh format untuk kerjanya panitia pilkades lain, itu sebenarnya kan bisa dibaca di pergub, di lampirannya. Kalau BPD jelas administrasinya ada di contoh administrasinya ada di Permendagri nomor 110. Nah, di dalam pergub itu, di dalam perdes itu akan sangat bagus juga dituangkan tentang itu lampiran terkait dengan dokumen-dokumen atau administrasi atau format-format yang dibutuhkan. Itu akan lebih enak, SOP-nya jelas, begitu. Nih, ini tentang SK tadi, Mas, ya. Tentang SK, jadi jawaban pertama dan kedua dan ketiganya saya gabung, Mas, itu. Jadi dokumen-dokumen itu ada, Mas. Setidaknya, Mas, kalau LKD adalah organisasi secara umum itu harus ada administrasi terkait dengan ini ada kok. Nanti kita ketika bicara tersendiri tentang bagaimana manajemen administrasi kelembagaan desa, nanti akan kita temukan itu kalau hari ini kemungkinan waktunya, Mas, ini ya. Yang jelas kalau dibaca di website Pusbinto Kader juga ada, Mas, itu untuk LKD itu administrasinya apa saja ada Mas, itu. Demikian, Mas Parlan, dan tak terasa dua pertanyaan ternyata sudah masuk pada jam 17.01. Ada pertanyaan lagi? Barangkali kalau nggak ada, maka mohon izin untuk kita akhiri. Kalau memang kolom chat masih ada, monggo silakan. Iya, Mas Aib, ada yang ingin sampaikan? Silakan. udah saya tulis di chat, Pak Nur.
Oh, Ini kamera di chat. Mas Aib. Bagaimana pola hubungan LKD atau RT dengan pemerintah desa? Kemudian Aib tadi izin bertanya di Permendagri tidak dilampirkan administrasi. Iya, memang tidak. Kalau Permendagrinya tidak, maka di sini Perda maupun Perbuk itu bisa untuk menuangkan itu. Jika ini ternyata tidak juga ada, maka Perdes tentang LKD-nya munculkan. Ada administrasi yang bersifat general, paling tidak yang general itu. Satu, terkait dengan apa? Terkait dengan registrasi, terkait dengan korespondensi, terkait dengan tata naskah dinas, terkait dengan arsip. Munculkan 4 itu administrasi itu. Ini. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa administrasi itu atau terkait registrasi itu general, Mas. Misalnya gini, tentang buku agenda, baik agenda masuk keluar, sama di mana-mana sama. Kalau buku agenda itu, ekspedisi sama, disposisi sama, buku-buku umum kan itu, daftar pengurus. Kalau di RT, kalau RT dengan RT maka ada tambahannya Pak, daftar kepala keluarga. Bahkan juga ada daftar induk penduduk. Tergantung pada LKD yang jenis LKD-nya. Kalau itu PKK mungkin ada daftar bahasa wisma. Tapi kalau posyandu mungkin juga ada format tentang apa? Data balita, data lansia. Nah itu hal-hal semacam itu Mas Aib ini yang dan ini tidak mungkin kalau dituangkan di Permendagrinya, maka harus apa? Harus diinisiasi oleh kabupaten. Kalau kabupaten ternyata tidak menginisiasi ini, maka apa? Perdes tentang LKD yang harus menginisiasi dimunculkan format-format itu. Itu Mas. Hubungannya RT dengan pemerintah sebagai pembantu. LKD itu membantu atau sebagai mitra kepala desa, pemerintah desa di dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat. Itu hubungannya. Jadi mitra dalam bahasa di Permendagri nomor 18 itu LKD itu mitra. Di dalamnya LKD ya ada RT juga itu ya. Terus ini ini. Oke, ya. Saya mohon maaf untuk materi ini nanti harus saya benahi untuk skema manajemennya tadi. Ketua RT-nya, wakil sekretaris yang belum ada. Jadi saya benahi nanti akan saya kirim lewat grup sambel Palira Sambel Desa. Dan mungkin nanti saya kirim juga di atau yang merasa tidak ada di grup itu nanti mohon bisa Jabri akan saya kirim secara personal ya bisa. Oke, baiklah saudara sekalian, 3 penanya, selebihnya nanti di berikutnya nanti mungkin juga masih ada kesempatan yang hampir sama. Untuk yang akan datang akan saya coba munculkan nanti. Saya tidak bakas LPM atau PKK. Saya ingin setelah bakas RT yang paling bawah ini nanti akan saya munculkan tema atau topik Karang Taruna. Karena ini juga tidak begitu banyak diurus secara profesional, walaupun ini sebenarnya anak-anak muda yang bisa profesional. Oke, saudara sekalian, saya closing statement ya, bahwa hal yang kecil jangan selalu kita pandang sepele, karena hal yang kecil ini suatu saat akan menjadi hal yang sangat besar ketika kita menghadapi problematika yang rumit. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita istiqomah setiap hari Kamis jam 4 sore waktu Indonesia Barat. TV Desa
bersama Puspintek Walira dalam Sambal Desa. Terima kasih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.